Tuhan itu mengasihi kita sekalipun kita tidak mengasihi Dia. Sekalipun kita tidak berdoa, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Satu Tawarik pasal 16 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. Firman Tuhan yang terpilih bagi kita pada kesempatan sore hari ini terambil di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan ini, saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara bangkit berdiri, dan kita akan membacakan firman Tuhan ini silih berganti. Saya membacakan ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap sampai ayat yang ke-36. Kita membacakan bersama-sama. Satu Tawarik, Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 31 sampai dengan ayat 32 yang ke-36. Kalau sudah temukan, kita membacakan firman Tuhan silih berganti. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah jembul laut serta isinya, biarlah berinya padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu, namamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Ayat 36 kita bersama-sama. Terpujilah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka seluruh umat mengatakan amin, puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman itu di dalam hidupnya hari lepas hari. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diberikan bagi kita pada sore hari ini adalah di dalam adalah bersoraklah bagi Tuhan. Tema kita adalah bersoraklah bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan itu adalah bagian hidup orang percaya. Bersorak bagi Tuhan itu adalah bagian hidup orang percaya. Kalau orang di pinggir jalan, biasa kita lihat di pinggir jalan ada tulisan, kalau namanya apa, biasa ada tulisan bilang begini, bersih itu adalah bagian dari iman. Ya, itu sering tulis di pasang di spanduk, terus ditempel di jalan-jalan. Nah, sama dengan bersorak-sorak. Orang yang bersorak-sorak itu hanya orang beriman, hanya orang yang percaya yang bisa bersorak-sorak. Bersorak-sorak bagi Tuhan biasanya melalui pujian, melalui penyembahan. Ya. Jadi orang bersorak-sorak kepada Tuhan itu hanya bisa melalui doa atau pujian dan juga penyembahan. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini sangat menarik sekali. Ketika mempelajari
kitab ini atau bagian firman Tuhan ini sangat menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena Daud adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Ya. Daud adalah pribadi yang sangat-sangat takut akan Tuhan. Ya. Maka setiap kali dia melakukan sesuatu itu pasti dia memuji Tuhan. Ya. Sebelum tabut perjanjian, ya itu mau dibawa ke Yerusalem, ya itu Daud sudah mempersiapkan diri untuk memuji-muji Tuhan. Dia sudah memanggil teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ya orang-orang yang dianggap layak untuk memuji Tuhan, untuk datang dan berkumpul. Mereka menari-nari bersorak-sorak di hadapan Allah. Ya. Daud ini adalah orang yang sangat, ya kalau dibilang di dunia apa namanya, dia orangnya sangat ganteng. Ya. Prasnya sangat apa? Kalau kita bilang memiliki pras yang sangat baik. Ya. Dia berbeda dengan saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya putih ya putih biasa aja, atau hitam ya hitam, ya gitu. Tapi dia putih kemerah-merahan gitu. Jadi berbeda dengan saudara-saudaranya. Ya. Dia memiliki kelebihan sehingga di situ Tuhan melihat bahwa hanya Daudlah yang bisa membawa bangsa itu keluar dari permasalahan. Ya. Kenapa Daud yang bisa membawa bangsa itu keluar dari persoalan? Karena setelah Yosua meninggal atau setelah Yosua mengakhiri jabatannya sebagai pemimpin bangsa Israel ketika membawa mereka masuk ke tanah Israel, ya. Karena waktu itu Musa hanya sampai di Moab, ya. Musa waktu bawa bangsa Israel itu dari Mesir itu hanya sampai di Moab, ya. Di Moab itu satu wilayah di mana nanti dari situ mereka tinggal menyeberang sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Nah, Musa membawa bangsa itu hanya sampai di Moab. Setelah itu yang memimpin bangsa itu untuk masuk ke tanah perjanjian itu adalah Yosua. Ya, Yosua. Yosua membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Setelah mereka sampai di tanah perjanjian, mereka memerangi semua suku yang ada di tanah perjanjian itu, sudah mengusir semua suku itu, dan Yosua membagi semua tanah wilayah Yerusalem itu kepada ke-12 suku yang ada. Di situ berakhirlah Yosua, tugas Yosua. Ya. Sehingga bangsa Israel ini kehabisan akal. Siapa yang menjadi pemimpin bagi mereka untuk memerangi orang-orang Filistin itu? Ya. Siapa yang mau membawa mereka? Sehingga mereka meminta supaya Tuhan menjawab doa mereka. Dan Tuhan menjawab mereka dengan memberikan Saul sebagai raja. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Saul dipilih menjadi raja itu bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau supaya apa yang bangsa Israel itu, yang memimpin bangsa itu adalah pilihannya Tuhan. Sedangkan Saul bukan pilihannya Tuhan. Sehingga ketika Saul memimpin, banyak sekali masalah yang dihadapi. Ya, orang Filistin tidak terkalahkan. Ya, mereka berusaha dan terus maju memerangi bangsa Israel. Sehingga tabut perjanjian yang tadi disediakan oleh sudah dipersiapkan atau sudah dibawa oleh Musa dari sepanjang perjalanan 40 tahun, ya, sepanjang 40 tahun ini itu berpindah-pindah tangan. Ya. Terakhir Daud merebut kembali tabut perjanjian itu. Ketika dia merebut kembali tabut perjanjian itu, maka disinilah muncullah sorak-sorai di antara bangsa Israel itu. Ya. Nah, dengan sukacita dan pertolongan Tuhan, seluruh rekan-rekan sekerja Daud bersorak-sorak kepada Tuhan dengan membawa musik, kecapi,
Ciracap, nafiri, dan juga dengan tari-tarian. Itulah yang itu yang menyadarkan Daud bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya hidup bersama-sama dengan Allah akan membawa sorak-sorai, puji-pujian, dan syukur di dalam kehidupan kita. Bernyanyi atau bersorak-sorak harus dengan sungguh-sungguh atau dengan segenap hati. Kita tidak boleh menyanyi dengan bermain-main atau bernyanyi untuk menerima pujian dari orang lain. Kita bernyanyi dengan bersorak-sorak itu hanya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan yang boleh menolong dan menyertai kehidupan kita. Inilah hal yang dapat kita renungkan pada kesempatan sore hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah yang mendasari saudara dan saya? Apa yang mendasari saudara dan saya untuk bersorak-sorak di hadapan Tuhan? Apa yang membuat kita, apa yang mendasari Daud sehingga dia bersorak-sorak di hadapan Tuhan? Ada 3 alasan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini. Mengapa sehingga Daud itu bersorak-sorak di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah Daud bersorak-sorak di hadapan Tuhan karena yang pertama itu adalah Tuhan itu Raja. Kita lihat bagian ayat yang ke-31 dan sampai ayat yang ke-33. Ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33 berkata demikian. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ya. Jadi yang pertama itu adalah mengapa sehingga Daud atau apa yang mendasari kita sehingga kita memuji Tuhan atau kita bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Raja atau Tuhan itu Raja. Perkataan Daud diucapkan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Keberpihakan Tuhan atas pertolongannya bagi Daud bukan hanya dirasakan oleh manusia. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-32 sampai dengan 33, di situ yang beria itu adalah gemuruh laut serta isinya, beria-ria, padang gurun dan segala yang atasnya, pohon-pohon dan hutan bersorak-sorak. Jadi bukan hanya manusia yang bersorak-sorak pada waktu tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem, tetapi termasuk laut pun juga bersorak-sorak, pohon-pohon pun juga bersorak-sorak, dan juga padang gurun juga bersorak-sorak. Ya. Coba kita lihat, ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Ya. Yang bersorak-sorak dan memuji Tuhan bukan hanya Daud dan juga pengikut-pengikutnya atau sahabat-sahabatnya, tetapi di sini Alkitab mengatakan bahwa yang bersorak-sorak itu laut pun juga melakukan, pohon-pohon padang pun juga bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Allah adalah kudus, pemeliharaan hidup. Barang siapa yang diberi kehidupan, patutlah baginya untuk bersyukur kepada Allah. Pembebasan dan penyelamatan serta karyanya bagi setiap insan. Penggunaan menggugah kita untuk semakin menyadari bahwa Allah penuh kasih karunia. Allah adalah pemegang keadilan di dalam hidup ini. Melalui konteks ini, kita diajak dengan kesaksian Raja Daud bahwa seluruh makhluk ciptaannya bersyukur atas karunia Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, hal apa yang mendasari Daud atau mendasari Bapak, Ibu, dan saya untuk kita bersyukur di hadapan Tuhan? Yang kedua itu di dalam ayat yang ke-34.
Di sana dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua adalah Tuhan itu baik dan setia. Ya. Kenapa kita didasarkan, apa yang mendasari kita untuk kita bisa memuji Tuhan atau bersorak-sorak di hadapan Tuhan? Karena yang mendasari kita itu adalah kita tahu bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Ya. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan itu mengasihi kita sekalipun kita tidak mengasihi Dia. Sekalipun kita tidak berdoa, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Ya, itu kelebihannya. Dan itu yang mendasari semua orang untuk memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan adalah mengakuinya di dalam segala hal. Tidak mengingat tempat dan waktu. Bersyukur kepada Allah adalah menyampaikan rasa terima kasih kita kepadanya dengan pujian, kidung, nyanyian, ibadah dan sebagainya. Dengan bersyukur kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita dan kasih Tuhan adalah kekal. Ya. Jadi hal yang kedua adalah kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Oleh karena itu kita patut mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu bersifat kekal. Kebaikan Tuhan itu tidak perlu diragukan, oleh karena itu mereka mengatakan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Berbeda dengan kebaikan manusia yang sering berubah-ubah. Kebaikan kadang baik kalau mereka itu cocok dengan kehendak hatinya, tetapi akan berubah kalau mereka menyakiti hatinya. Berbeda dengan kebaikan Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang mendasari kita untuk kita bersorak-sorak di hadapan Tuhan, yaitu adalah Allah penyelamat. Di dalam ayat yang ke-35 sampai dengan 36, di sini dikatakan, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan selamat dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, puji Tuhan. Ya. Jadi yang ketiga itu adalah Allah itu penyelamat. Allah itu penyelamat. Maka itu kalau Bapak Ibu dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam sekolah, ya, dalam kegiatan hari-hari, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan, minta penyelamatan dari Tuhan, pasti Tuhan lakukan itu. Ya. Kalau kita berserah diri kepada Tuhan, kita mengakui mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Tuhan pun akan mengambil bagian untuk menolong kita dalam segala hal apapun. Tuhan bisa melakukan apa saja yang menurut Dia baik dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-35 dan 36 ini, ayat ini merupakan gambaran kerendahan hati di dalam syukur yang dipanjatkan Daud. Ya. Ayat ini adalah ayat 5 dan 6 ini bicara soal kerendahan hati. Ya. Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkarya penuh dalam hidupnya, menyelamatkan dia. Karena Daud sebagai seorang raja itu tidak duduk dan goyang-goyang kaki, ya. Dia harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan, ya. Apalagi dia waktu memimpin bangsa Israel itu, ya. Bangsa Israel itu
itu bangsa yang besar dengan beragam karakter. Ya, kata Alkitab di dalam Wahyu itu bangsa Israel pada waktu itu masuk ke tanah perjanjian itu 144.000 orang. Ya, sebanyak itu. Jadi Daud seorang diri harus mempersiapkan diri untuk menyelamatkan bangsa ini dari berbagai macam ancaman. Ya, karena tanah perjanjian, ya, tanah perjanjian itu sebenarnya sudah ditempati orang. Memang awal mula Abraham keluar dari Ur Kasdim, tanah yang ditempati oleh Abraham ketika dia keluar dari kampung halamannya itu adalah Kanaan itu. Ya, tanah Kanaan itu. Tetapi setelah Tuhan membawa Abraham ini pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka Kanaan ini dimiliki oleh orang Amori, orang Het, orang Gebus, dan orang Gergaji. Ya, ada berapa suku yang ada di dalam. Mereka masuk dan menempati wilayah yang pernah ditempati oleh Abraham. Tetapi Allah berjanji pada Abraham bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Ya. Jadi waktu Israel ketika kembali dari pembuangan, jadi saya katakan bahwa Mesir itu adalah tempat pembuangan. Ya, mereka dibuang, Israel dibuang ke sana supaya mereka diproses, supaya bangsa ini diproses. Ya, mereka diproses supaya hidup mereka jauh lebih baik, tapi ternyata tidak baik juga. 4 generasi bangsa Israel itu tinggal di tanah Mesir. 400 tahun bangsa Israel ada di Mesir. 4 generasi baru bangsa itu keluar dari tanah perjanjian itu. Jadi generasi pertama itu adalah Yakub bersama dengan anak-anaknya. Nanti setelah Yakub dan anak-anaknya sudah meninggal semua, generasi berikut itu adalah anak-anak dari ke-12 anak Yakub ini. Setelah ke-12 anak Yakub ini meninggal dan anak-anak mereka meninggal, masuk lagi generasi ketiga dari cucu-cucu dari ke-12 suku ini. Dan yang keluar dari tempat perjanjian itu adalah cicit dari Yakub atau ke-12 suku Israel. Keturunan ketiga dari 12 anak Yakub. Ya. Nah, itu kalau dikatakan bahwa bangsa ini hidup mereka itu selalu protes kepada Tuhan, karena memang perjanjian Allah itu kepada Abraham itu sudah di generasi kelima dari mereka. Naik ke atas itu sudah generasi kelima. Dan mereka tidak tahu persis apa yang dialami oleh Abraham. Sehingga bangsa itu selalu berontak kepada Allah. Tetapi Allah masih tetap mengasihi mereka. Dan ada orang-orang tertentu atau orang-orang pilihan Tuhan seperti Daud ini yang hidup setia kepada Tuhan, selalu memohon pertolongan perlindungan daripada Tuhan. Daud merendahkan diri kepada Tuhan dan memohon keadilan serta keselamatan agar musuh-musuh terluputkan, dan mereka yang memohon kepada Allah menunjukkan bahwa kita adalah orang yang lemah, perlu pertolongan, membutuhkan pembelaan kepada keajaiban. Dengan begitu nama Allah dipermuliakan dan mengakui bahwa Allah layak dipuji untuk selama-lamanya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang